Embun Pagi, Segarkan Hari. Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung bersama Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKJ Bandung. Hari ini, Rabu 25 September 2024. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, sebelum mendengarkan maupun menyampaikan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon, terangilah hati dan pikiran kami. Terangilah, tuntunlah telinga kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan benar, memahami firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan tolong untuk dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah buah-buah roh. Ini kita dasarkan pada surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-22, yang demikian firman Tuhan. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah ada seorang warga menemui saya. Itu masih di kompleks gereja waktu itu, usai kebaktian. Dia menyampaikan pikirannya, minta waktu sejenak dengan saya. Dia katakan, Pak, saya itu sebetulnya rajin dalam kebaktian. Tapi saya seringkali menjadi sedih atau tepatnya kecewa. Kenapa? Ada orang, ya saya kenal, warga gereja juga, dia rajin kebaktian, tetapi sebetulnya kalau dalam pergaulan sehari-hari, dia itu orang Kristen. Tapi omongannya, sikapnya kalau sudah di luar gereja, saya kecewa, Pak. Betul. Orang Kristen kok gitu. Kasar, ngomong seenaknya, gampang mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Apa itu orang Kristen? Tapi nyatanya dia Kristen. Saya memahami. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah kenyataan. Orang itu macam-macam. Kalau saudara kecewa, saya mengerti. Tetapi nanti dulu. Karena banyak orang yang kadang-kadang membuat kita kecewa. Tapi jangan sampai itu justru meracuni pikiran kita sendiri. Jangan-jangan kita sendiri juga mengecewakan orang lain. Mungkin bukan kata-kata, mungkin keputusan-keputusan kita atau sebaliknya. Yang pasti, kita kadang-kadang pintar menuntut orang lain, tidak bisa menerima orang lain yang kata-katanya, pikirannya, ucapannya, tindakannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau tadi kita membaca dari Galatia 5, ya, pada ayat yang ke-22, kita dikatakan di sana, kita mendengar di sana buah-buah roh. Kasih, sukacita, kemurahan, kesabaran, pengendalian diri dan sebagainya. Itu semua, saudaraku, bukan
karena kita mampu. Kita tidak mungkin mampu memiliki hal-hal itu. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Itu proses. Kita bisa memiliki kalau kita terus mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Kita rajin membaca firman Tuhan. Kita memahami apa yang Tuhan maksudkan dengan firman Tuhan. Kita belajar terus-menerus menyesuaikan hidup kita, ucapan kita, pikiran kita, tingkah laku kita sesuai dengan firman-Nya. Dan itu kita praktekkan. Bukan hanya berhenti dalam pemahaman pikiran kita. Kita praktekkan dalam pergaulan kita dengan orang lain. Dalam ucapan kita bersama orang lain. Termasuk khususnya di dalam gereja. Tetapi juga keluar dari gereja. Apa yang kita dengarkan dalam kebaktian tadi, itu harus menginspirasi kita, menguatkan kita. Bagaimana kita harus bertutur kata, bergaul, mendengarkan, mengucapkan. Jadi bukan kemampuan kita, tapi kita membuka diri untuk Tuhan bekerja pada kita. Oleh karena itu, sebelum kita menuntut orang lain, mari kita tuntut diri kita sendiri dulu. Supaya kita jangan melukai hati orang lain, jangan mengecewakan orang lain. Kita lihat diri kita, jangan selalu pintar melihat orang lain. Lihatlah diri sendiri. Apakah ucapan saya, pikiran saya, kata-kata saya, tingkah laku kita tidak melukai orang lain. Supaya hubungan kita ini tetap baik. Begitu saudaraku, Tuhan mengasihi dan memberkati saudara semua. Amin.